Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang analisis prospektif. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya selaku moderator Noviresti Ramadhani. Saya Serina Putri Abidin. Saya Syalsya Nurfala. Saya Serina Putri Abidin. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis prospektif. Apa sih analisis prospektif itu? Analisis prospektif ialah suatu metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan dalam sistem ahli yang dapat menggabungkan pembuat keputusan dalam rangka menyusun kembali beberapa perencanaan dengan pendekatan yang berbeda. Analisis prospektif meliputi peramalan jangka panjang dan implementasi. Peramalan jangka panjang terdiri dari analisis data masa lalu dan peramalan laporan keuangan. Sedangkan implementasi terdiri dari peramalan dan penilaian saham serta tingkat pembalikan atas penggerak nilai. Terdapat 7 tahapan analisis prospektif menurut Borges tahun 2002. Yang pertama, menerangkan tujuan studi. Yang kedua, melakukan identifikasi kriteria. Yang ketiga, mendiskusikan kriteria yang telah ditentukan. Yang keempat, analisis pengaruh antar kriteria. Yang kelima, merumuskan kondisi faktor. Yang keenam, membangun dan memilih skenario. Dan yang ketujuh, implikasi skenario. Untuk menentukan elemen masa depan dapat dilakukan dengan 4 tahapan, yaitu yang pertama, mencatat seluruh elemen penting. Yang kedua, mengidentifikasi keterkaitan. Yang ketiga, membuat tabel yang menggambarkan keterkaitan. Yang keempat, memilih elemen kunci masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syalsya Nurfala akan menjelaskan tentang teknik analisis. Teknik analisis dibagi menjadi 4. 1. Proyeksi laporan laba rugi. 2. Proyeksi neraca. 3. Proyeksi aliran kas. Dan keempat, peramalan dengan analisis skor. Satu, proyeksi laporan laba rugi. Apa sih proyeksi laporan laba rugi itu? Jadi, proyeksi laporan laba rugi itu dia yang memberitahu suatu perusahaan itu mendapatkan keuntungan atau kerugian. Peramalan penjualan merupakan fungsi dari 1. Tren masa lalu. 2. Tingkat ekspektasi aktivitas ekonomi makro. Yang ketiga, competitive landscape atau peta persaingan usaha. Dan yang 4, strategi inisiatif manajemen perusahaan atau bauran toko baru dan toko lama. Yang kedua, proyeksi neraca. Apa sih proyeksi neraca itu? Jadi, proyeksi neraca adalah prediksi jumlah dan rincian kekayaan yang akan dimiliki perusahaan beserta seluruh kewajibannya, baik kepada kreditor maupun kepada pemegang saham, pada suatu periode tertentu di masa mendatang. Proyeksi neraca itu ada 3 macam. Pertama, proyeksi aktiva lancar non-kas dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio-rasio perputaran. Yang kedua, proyeksi kenaikan aktiva tetap dengan estimasi pengeluaran modal sesuai tren historis. Yang ketiga, proyeksi kewajiban lancar selain hutang dengan dasar proyeksi penjualan atau COGS dan rasio-rasio perputaran. Manfaat proyeksi neraca. 1. Menentukan utang jangka panjang yang jatuh tempo pada periode berjalan. Yang kedua, utang jangka pendek dianggap tidak berubah dari saldo tahun sebelumnya. Yang ketiga, saldo utang jangka panjang dianggap sama dengan utang jangka panjang tahun sebelumnya dikurang current maturities.
Proyeksi neraca, kewajiban jangka panjang lainnya sama dengan saldo tahun lalu kecuali tampak jelas tren yang lain. Saham biasa awal diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu. Laba ditahan diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu ditambah atau dikurang laba bersih atau rugi bersih dan dikurangi dividen yang diperkirakan. Pos ekuitas lainnya diasumsikan sama dengan saldo tahun lalu kecuali tampak tren yang nyata. Terus yang ketiga, proyeksi aliran kas. Apa sih itu proyeksi aliran kas? Proyeksi aliran kas adalah perkiraan uang yang Anda harapkan mengalir masuk dan keluar dari bisnis Anda, termasuk semua pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan selama periode tertentu. Terima kasih. Ya, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan dengan saya, Novia Restina Ramadhani. Sebelumnya saya mohon maaf jika penjelasannya terkesan seperti tidak tatap muka karena kamera laptop di bawah. Ya, lanjut, proyeksi aliran kas. Proyeksi aliran kas adalah perkiraan uang yang Anda harapkan mengalir masuk dan keluar dari bisnis Anda, termasuk semua pendapatan dan pengeluaran yang diproyeksikan selama periode tertentu. Proyeksi laporan arus kas terbagi menjadi dua, yaitu analisis sensitivitas dan aplikasi analisis prospektif dalam model penilaian laba sisa. Sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa sih analisis sensitivitas? Analisis sensitivitas merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat dari perubahan parameter-parameter produksi terhadap perubahan kinerja sistem produksi dalam menghasilkan keuntungan. Dengan melakukan analisis sensitivitas, maka akibat yang mungkin terjadi dari perubahan-perubahan tersebut dapat diketahui dan diantisipasi sebelumnya. Kenapa sih kita harus melakukan analisis sensitivitas ini? Nah, analisis sensitivitas dapat mengantisipasi adanya perubahan-perubahan seperti perubahan cost of rent atau kenaikan biaya-biaya seperti biaya konstruksi, biaya bahan baku, dan biaya produksi. Terus juga dapat mengantisipasi penurunan produktivitas dan mundurnya jadwal pelaksanaan proyek. Analisis sensitivitas bertujuan untuk melihat apa yang akan terjadi dengan hasil analisis proyek jika ada suatu kesalahan atau perubahan dalam dasar-dasar perhitungan biaya atau benefit. Selain itu juga dapat menilai apa yang terjadi dengan hasil analisis kelayakan suatu kegiatan investasi atau bisnis apabila terjadi perubahan di dalam perhitungan biaya atau manfaatnya. Nah, tapi harus dibedakan nih, analisis sensitivitas bukan merupakan metode pengukuran kelayakan suatu proyek. Analisis ini hanya merupakan alat bantu untuk mengukur sensitivitas perhitungan NPV dan IRR apabila ada satu asumsi yang berubah, sedangkan asumsi lainnya dianggap tetap. Perubahan asumsi menyebabkan estimasi arus kas berubah. Hasil dari analisis ini mengilustrasikan efek dari perubahan asumsi tersebut. Setelah melakukan analisis sensitivitas, kita dapat mengetahui nih seberapa jauh sih dampak perubahan tersebut terhadap kelayakan proyek pada tingkat mana proyek masih layak dilaksanakan. Analisis sensitivitas dilakukan dengan menghitung IRR, NPV, dan BRC ratio, dan payback period pada beberapa skenario perubahan yang mungkin terjadi. Analisis ini juga dapat melihat seberapa besar sih perubahan yang terjadi pada NPV dan IRR apabila ada perubahan satu parameter sedangkan yang lain tetap, sehingga dapat dilihat kemungkinan lain yang dapat terjadi. Analisis ini dapat digunakan sebagai masukan untuk menentukan risiko dari proyek yang dijalankan. Biasanya perusahaan itu menggunakan 3 asumsi perhitungan untuk melihat perubahan NPV, yaitu best, optimistic, pessimistic. Gitu. Grafik yang menunjukkan semakin curamnya kemiringan garisnya, maka semakin sensitif NPV terhadap perubahan variabel tersebut. Tapi harus tetap hati-hati nih dalam melakukan analisis ini, karena jika pengambilan keputusan secara tidak sengaja melakukan kesalahan estimasi pada salah satu variabelnya, dapat mengakibatkan kesalahan dalam pengambilan keputusannya loh. Selanjutnya,
Ada 6 parameternya. Apa aja sih? Pertama, untuk mengukur pertumbuhan penjualan, kedua margin laba bersih, perputaran modal kerja bersih, perputaran aset tetap, leverage keuangan, dan modal biaya ekuitas. Selanjutnya ada tren penggerak nilai. Nah, dalam tren penggerak nilai, modal laba sisa menentukan harga saham sebagai nilai buku ekuitas pemegang saham ditambah nilai sekarang dari laba sisa yang diperkirakan dengan rumus yang tertera di layar. Bisa lihat sendiri. Selanjutnya, laba sisa juga dapat dinyatakan dalam bentuk rasio dengan rumus seperti ada di layar, bisa dilihat sendiri ya teman-teman. Terus ROE dianggap sebagai penggerak nilai atau value driver karena ROE merupakan variabel yang mengaruhi harga saham secara langsung. Komponen ROA dipecah menjadi margin laba bersih dan perputaran total aktiva. Selanjutnya ada peramalan jangka pendek. Peramalan jangka pendek merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis likuiditas jangka pendek. Nah, apa sih kegunaan ramalan jangka pendek? Nah, untuk pihak internal biasanya itu digunakan oleh manajer dan auditor, digunakan untuk mengevaluasi aktivitas operasi saat ini dan masa depan. Untuk pihak eksternal itu seperti kreditor jangka pendek, gunanya itu untuk menilai kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendek, seperti itu. Analisis ini digunakan untuk menilai perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang diragukan. Hal ini disebabkan jumlah kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi arus kas masuk dan arus kas keluar yang tidak dapat diestimasikan secara andal dalam jangka panjang. Seperti itu. Selanjutnya ada pola arus kas. Selanjutnya ada pola arus kas. Pola arus kas sangat penting dipelajari sebelum menguji model untuk analisis proyeksi arus kas. Kas dan setara kas merupakan aset yang paling liquid. Hampir seluruh keputusan manajemen lebih berfokus pada kas daripada konsep dan liquid lainnya. Beberapa pengguna seperti kreditor terkadang menganggap aset seperti piutang usaha dan persediaan sebagai bagian dari aset liquid yang mengingat pos tersebut bersifat dalam dikonversi menjadi kas dalam waktu dekat. Manajemen bertanggung jawab atas keputusan investasi kas dalam bentuk aset atau untuk membayar biaya. Konversi kas ini meningkatkan resiko karena pemulihan kas dari aktivitas-aktivitas tersebut kurang pasti. Investasi kas dalam aset atau biaya untuk mengembangkan produk baru memiliki resiko pemulihan menjadi kas sangat penting. Likuiditas jangka pendek dan solvabilitas jangka panjang bergantung pada pemulihan dan kemampuan realisasi pengeluaran kas. Keterkaitan antara arus kas, akrual, dan laba harus disertakan dalam analisis. Saat persediaan barang jadi yang merupakan akumulasi banyak biaya dan beban jual, margin laba perusahaan menghasilkan arus kas masuk dana liquid melalui piutang dan kas. Makin tinggi margin laba, makin besar pertumbuhan dan liquidnya. Arus kas memiliki keterbatasan yang penting. Saat perusahaan memperoleh kas masuk, manajemen berwenang menentukan penggunaannya untuk apa aja sih gitu. Pilihan penggunaan ini tergantung pada komitmen pembayarannya seperti dividen, akumulasi persediaan, pengeluaran modal, atau pembayaran utang. Arus kas juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk mendapatkan dana dari berbagai sumber seperti ekuitas dan hutang. Manajemen memiliki wewenang yang besar atas penggunaan arus kas yang masuk yang tidak dikomitmenkan. Seperti itu. Selanjutnya, peramalan dengan analisis proforma. Dalam pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas dilakukan untuk menyusun laporan laba rugi proforma selama periode yang diramal dan neraca proforma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan proforma digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Sekarang ada peramalan arus kas dengan analisis proforma. Nah,
Kewajaran dan kelayakan ramalan kas jangka pendek biasanya diuji dengan laporan keuangan proforma nih. Dalam pengujian ini, asumsi yang mendasari peramalan kas digunakan untuk menyusun laporan laba rugi proforma selama periode yang diramal dan neraca proforma pada akhir periode ramalan. Laporan keuangan proforma digunakan untuk menghitung rasio keuangan dan menyimpulkan hubungan lainnya dan dibandingkan dengan data historis untuk menguji kelayakannya. Laporan proforma harus dilakukan pengujian secara kritis, serta dilakukan uji kelayakan ramalan dan asumsinya. Rasio dan hubungan yang disimpulkan dalam laporan keuangan proforma harus dievaluasi dan dibandingkan lagi dengan rasio historis untuk menentukan kewajaran dan kelayakannya. Jika ditemukan kesalahan dalam laporan proforma, asumsi dan harapan harus disesuaikan agar dapat meningkatkan keandalan laporan proforma bagi analisis ya. Pengujian laporan keuangan proforma didasarkan pada peramalan arus kas untuk menyusun laporan laba rugi proforma selama periode yang diramalkan dan neraca proforma pada akhir periode peramalan. Seperti itu, teman-teman. Nah, jadi saya dapat ambil kesimpulan dari presentasi dari saya dan teman-teman. Analisis prospektif merupakan langkah akhir dalam proses analisis laporan keuangan. Analisis ini dapat dilakukan hanya setelah laporan keuangan historis disesuaikan untuk mencerminkan kinerja ekonomis perusahaan secara akurat. Analisis prospektif meliputi peramalan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Analisis prospektif merupakan inti dari penilaian efek. Analisis prospektif juga berguna untuk menguji ketepatan rencana strategis perusahaan dan berguna bagi kreditor untuk menilai kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya. Ya, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.